Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk buku tematik SD kelas 5 ya. Sekarang ini tema 4 ya. Subtema yang ketiga. Oke. Kita sampai pada halaman berapa ya? 115 ya. Berarti sekarang halaman 116 di buku tematik. Pulang sekolah, Lina menonton televisi. Lina melihat berita prosesi pernikahan adat Melayu yang menggunakan pantun. Lina terpana melihat serunya berbalas pantun dalam prosesi pernikahan tersebut. Selesai nonton televisi, Lina membuka kembali bukunya yang berisi tentang jenis-jenis pantun. Lina ingin tahu jenis pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan adat Melayu yang baru saja dia tonton di televisi. Ayo menulis. Kamu telah mengetahui bermacam-macam jenis pantun, termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan? Coba baca informasi melalui berbagai sumber literatur, bisa melalui buku, bacaan, majalah, surat kabar, internet. Tuliskan hasil pencarianmu untuk dinilai Bapak Ibu Guru. Pantun yang disajikan dalam sebuah prosesi pernikahan termasuk jenis pantun nasihat. Ya, alasannya memberi nasihat kepada kedua mempelai dalam membina rumah tangga. Oke. Nah, kedua mempelai itu yang sedang menikah ya. Di benak Lani muncul pertanyaan baru, mengapa dalam prosesi pernikahan di lingkungan tempat tinggal kita tidak ada acara balas pantun? Lina teringat tentang budaya yang pernah ia pelajari bahwa budaya setiap daerah tidak sama. Warga masyarakat dapat bertukar pengalaman tentang budaya daerah dengan warga masyarakat lain melalui interaksi. Interaksi meliputi berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antara warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sementara itu daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih kecil hanya dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi yang lebih tinggi ya. Sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kalau di Surabaya, Sidoarjo ini dekat laut dan dekat sumber daya alam untuk pembuatan terasi dan petis. Nah, beda misalnya dengan daerah di Kediri misalnya, sama-sama Jawa Timur. Ya, di sana lebih banyak sayur-sayuran. Ya, untuk produksi terasi dan petis, ya Sidoarjo sama Surabaya bahan bakunya lebih murah. Ya. Jadi setiap daerah itu punya keunggulan masing-masing. Ya, jadi Lamongan keunggulannya apa? Ikan. Mungkin di Wonogiri itu adalah mente. Nah, sama dengan di ini ya, di NTT itu ya. Nah, itu juga produksi mente. Susu kuda liar dari Nusa Tenggara juga. Kalau di sini susu kuda liar ya mahal. Kalau di sana murah. Apalagi mutiara. Nah, mutiara di sana lebih murah. Jadi setiap daerah itu punya keunggulan masing-masing. Ya, kesenian patung mungkin di Bali lebih murah, banyak sekali perajinnya. Ya kalau di Surabaya mahal.
jarang perajinnya. Nah, jadi perbedaan sumber daya alam setiap daerah, ya, perbedaan kondisi demografis, ya sekarang, ya. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dalam struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan, ya kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja. Ya, untuk patung tadi kemungkinan lebih ke demografis ini ya. Ya, lebih ke demografis. Etos kerja yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Sebaiknya, bila suatu daerah kondisi demografinya kurang baik, dapat menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat. Hal tersebut akan menimbulkan kondisi yang kurang baik, kurang menarik bagi penanaman modal sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi rendah. Jadi, bukan hanya sumber daya alam yang membuat ekonomi itu bisa lancar, tapi sumber daya manusianya. Kalau daerah tersebut orangnya itu senang bekerja, disiplin, daerahnya relatif lebih maju daripada kalau di daerah tersebut tingkat pendidikannya rendah, orangnya suka malas-malesan gitu ya. Walaupun sumber daya alamnya mungkin tinggi, ya tetap saja pembangunannya akan kalah. Ya. Makanya dari itu kalian belajar yang rajin biar sumber dayanya bagus. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori oleh pemerintah, transmigrasi atau yang migrasi spontan. Biasanya apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Ya. Jadi sangat penting adanya transportasi dan mobilitas yang lancar. Demikian juga halnya migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya. Sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunan. Ya. Ini adalah salah satu dari interaksi antar warga, faktor-faktor interaksi. Ya, terus kemudian konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat ya pada daerah yang konsentrasi kegiatan ekonomi besar ya. Kota-kota besar pembangunannya ya jauh lebih cepat daripada kota kecil apalagi pedesaan yang terpencil. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintahan akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintahan antara lain memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antara wilayah. Adalah alokasi dana sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor ini akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Ya, jadi itu adalah keuntungan dari otonomi atau federal. Enggak ngumpul semuanya pembangunan di pusat, gitu loh. Ya, tersebar. Berdasarkan faktor pendukung terjadinya interaksi antar warga masyarakat dan dalam berbagai bidang dapat dipengaruhi interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Contoh saja, interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat belum bisa terpenuhi di daerah yang satu bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat daerah lain.
Ya, itu pentingnya interaksi. Jadi interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa dipenuhi dengan baik. Taraf kemampuan ekonomi tiap daerah pun akan meningkat. Meningkatnya kemampuan ekonomi daerah-daerah akan memengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial budaya setiap daerah. Yang pasti, pegang teguh budaya masing-masing, jangan sampai budaya luntur akibat interaksi sosial. Ya, tetap ya setiap daerah kalau bisa memiliki identitasnya masing-masing. Karena identitas itu adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Ya. Contoh menulis, berdasarkan bacaan di atas, coba kamu buat kesimpulan tentang pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Kesimpulannya, interaksi antar masyarakat, ya, pentingnya interaksi antar warga ya, antar warga masyarakat sangat penting dalam upaya pemerataan pembangunan atau pemenuhan kebutuhan ya. Pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dilengkapi itu yang apa ya? pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan. Jadi kita harus berinteraksi ya. Kemudian apa poin-poin penting yang kita bisa dapatkan, kita lihat sekali lagi ya. Karena apa ya, potensi setiap daerah yang berbeda-beda ya. Nah, karena potensi daerah berbeda-beda, setiap daerah bisa melengkapi ya, karena potensi berbeda-beda, potensi daerah dilengkapi ya, potensi daerah berbeda-beda ya, dengan berinteraksi bisa saling melengkapi. Oke. Itulah pentingnya interaksi antar warga masyarakat terhadap pembangunan di segala bidang. Benarkah terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lain dalam upaya pembangunan ekonomi? Iya. Ya. Benarkah terdapat perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain yang dalam upaya pembangunan ekonomi? Ya, ada. Coba kamu lakukan kegiatan berikut. Ya. Ya ada. Kenapa? Karena setiap daerah memiliki potensinya masing-masing. Memiliki potensinya masing-masing ya, dan memiliki anggaran yang berbeda juga ya, bisa ditambahkan itu. Bagilah kelas menjadi dua kelompok, kemudian kelompok pertama bertugas melakukan pengamatan terhadap upaya pembangunan ekonomi di daerah pantai, kelompok kedua bertugas melakukan pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di daerah pegunungan. Beda apa enggak? Pasti beda. Karena apa? Potensi atau kekayaan alamnya berbeda. Ya. Pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai gambar yang diperoleh dari berbagai sumber. Pengamatan juga bisa dilakukan melalui televisi, radio, maupun internet. Selain itu, setiap kelompok boleh bertanya kepada orang yang dianggap tahu. Setiap kelompok juga boleh mengamati secara langsung upaya pembangunan ekonomi daerah pantai maupun pegunungan. Tuliskan pengamatan kelompokmu dan buat laporan secara tertulis. Presentasikan hasil pengamatan kelompok pertama dan kedua. Benarkah ada perbedaannya? Kesimpulan daerah pantai upaya pembangunan ekonomi karena potensinya berbeda ya, upaya pembangunan ekonominya lebih pada daerah pantai itu upaya dalam peningkatan keterampilan dalam penangkapan ikan. Kalau ini upaya peningkatan keterampilan dalam pertanian. Beda kan?
atau peternakan. Ini penangkapan ikan atau perikanan. Beda, atau perikanan. Nah, di sini produknya beda juga, ya. Produk berupa hasil laut, tambak atau keramba, apung. Ya, ini termasuk laut juga sih keramba apung ya. Bisa laut, tambak ya, berupa ikan atau rumput laut. Ya, bisa ikan atau rumput laut. Ini kalau ini daerah pegunungan hasil bisa pertanian atau perkebunan. Hasil pertanian atau perkebunan. Kalau pertanian contohnya apa? Bisa sawi, bisa padi, bisa buah, ya. Perkebunan bisa teh, bisa kopi, ya macam-macam. Kalau ini ya ikan asin, macam-macam terasi, petis, ya ini ikan laut ini kupang, ya cumi-cumi, rumput laut. Nah ini beda, pengembangannya beda juga. Tetapi orang pegunungan bisa makan ikan dan orang di daerah pantai bisa berinasi. Nah, interaksi itu yang membuat mereka bisa memenuhi kebutuhan yang nggak ada di tempatnya. Interaksi antar manusia pasti selalu terjadi. Ya. Dalam keluarga kecil pun sering terjadi. Contoh saat Lina menonton televisi, tiba-tiba Ibu Lina minta tolong Lina untuk menjaga adiknya yang sedang tidur. Ibu Lina berbelanja untuk persiapan pertemuan warga RT 01 nanti malam di rumahnya. Lina pun siap menjaga adiknya, itu bentuk interaksi juga ya. Ibu Lina sudah sampai di rumah. Bu Lina dibantu Lina mempersiapkan jamuan untuk warga masyarakat. Warga masyarakat mengadakan pertemuan guna membuat peraturan jam belajar masyarakat. Semua RT 1 bertanggung jawab atas ketenangan lingkungan setempat pada saat jam belajar masyarakat. Oleh karena itu, semua warga RT 01 berhak ikut serta menentukan jam belajar masyarakat. Keputusan bersama atas jam belajar masyarakat mengikat semua warga RT 01 dan orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Artinya, semua warga wajib mematuhi peraturan yang dibuat bersama. Dalam uraian di atas terdapat kata hak, kewajiban, tanggung jawab. Apa perbedaan dari ketiga kata tersebut? Ya. Nah, ini perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita akan temukan kata kuncinya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda satu sama lain, tetapi saling berikatan erat dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, ya. Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat pada bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Silakan kamu pahami satu persatu urian berikut. Hak sekarang. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya, hak mutlak milik, kata kuncinya ya. Hak itu mutlak milik. Ya, pokoknya ada kata mutlak milik itu terserah kalimatnya seperti apa. Ya, kemungkinan benar, ya. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung pada orang yang bersangkutan, ya. Penggunanya tergantung, ya. Hak mutlak milik yang tapi tergantung mau dipakai apa enggak haknya, kan gitu. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak masyarakat sebagai berikut: mendapatkan perlindungan hukum, itu hak kita; mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati kebersihan lingkungan, hidup tenang dan damai, bebas memeluk agama dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah, itu hak-hak kita. Ya.
kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus, ya. Kata kuncinya harus. Wajib harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ya. Jadi kewajiban masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban antara warga masyarakat sebagai berikut. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku. Mematuhi norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ya. Mengikuti kegiatan yang dilakukan RT atau RW desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah. Mengikuti kegiatan. Ya, itu adalah kewajiban. Menghormati tetangga dan lingkungan setempat. Membantu tetangga yang kena musibah, itu kewajiban kita. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, ya, itu adalah kewajiban-kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Sekarang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut. Kamu telah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ya. Ketiganya mempunyai perbedaan seperti berikut. Hak warga negara masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Adapun kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus, ya, kata kuncinya harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sementara tanggung jawab, ya, sebagai warga masyarakat adalah tugas, ya, kata kuncinya tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang, ya, yang harus dilaksanakan, ya, tugas yang harus dilaksanakan sama, ya, hampir kewajiban. Ini harus, ini tugas yang harus dilaksanakan. Ya, ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hampir mirip, ya, kalau kewajiban sama tanggung jawab. Jadi hak kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sebaiknya tanggung jawab tercermin dari pelaksanaan hak dan kewajiban. Ya, jadi tanggung jawab itu kewajiban itu mengikat, ya, harus dilakukan. Tanggung jawab itu bersedia menanggung resiko. Sebenarnya ada kata kunci lagi bertanggung jawab itu adalah ada istilah kayak menanggung resiko. Kalau tanggung jawab bersedia menanggung resiko, menanggung resiko, ya. Dan di kata kunci yang lain dari tanggung jawab adalah selain menanggung risiko itu melaksanakan itu dengan sepenuh hati, ya. Kata kunci yang lain, ya, dilaksanakan sepenuh hati. Nah, itu tanggung jawab. Wah, ini sudah mentok. Ganti slide yang ini. Kamu sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban, bahkan perbedaan antara keduanya. Nah, tahukah kamu hak dan kewajibanmu terhadap kesehatan di lingkungan? Ya, hak dan kewajiban terhadap kesehatan di lingkungan ini yang nomor satu. Yang nomor satu, tahukah kamu hak dan kewajibanmu? Haknya apa? Berhak menikmati lingkungan bersih, lingkungan bersih. Sedangkan kewajibannya adalah menjaga kebersihan. Kemudian apa kewajibanmu itu? Nah, ini sudah ada, ya. Apa hakmu terhadap lingkungan sekitar? Sudah, ya. Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Ini saya anggap sebagai nomor 2. Ada, ya. Apakah ada pengaruh lingkungan sehat dengan cara mencegah penyakit pada organ peredaran darah? Ada. Lingkungan sehat, ya,
akan apa ya, udara juga segar, bebas polusi, ya, sehingga darah bisa mengikat oksigen secara optimal. Nah, tuliskan pendapatmu dalam kolom berikut, sudah ya. Nah, kamu sebagai warga masyarakat tentunya sudah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kamu emban. Kamu pun sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kamu renungkan dan tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai warga masyarakat. Tuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang sudah kamu kerjakan. Haknya apa? Haknya adalah misalnya berhak mendapatkan kepastian hukum, keadilan, gitu aja, keadilan, ya, lebih enak ya. Haknya apalagi dalam masyarakat selain keadilan? Mendapatkan keamanan. Kewajibannya apa? Kewajibannya membayar pajak misalnya ya. Jadi kalau kalian beli ya, nah barang yang kalian beli, kadang-kadang beli buku itu ada pajaknya ya. Kalian membeli plus bayar pajaknya ya. Kewajiban itu sudah kalian lakukan ya, membayar pajak. Kalau kalian belanja di minimart itu sudah dipotong pajak dan kalian sudah melaksanakan kewajiban di situ. Membayar pajak, terus mematuhi peraturan. Tanggung jawab kalian adalah di dalam masyarakat menjaga kebersihan misalnya. Belajar dengan rajin. Ya, kita lihat kewajiban dan tanggung jawab itu mirip ya. Jadi sesuatu yang harus kalian lakukan. Ya. Jadi cuman kewajiban itu lebih kayak sesuatu yang melekat sejak lahir. Ya, jadi kalian lahir di Indonesia, ya kalian harus wajib mematuhi peraturan pajak yang ada di Indonesia, mematuhi peraturan perundang-undangan, kayak mematuhi peraturan lalu lintas karena kalian dilahirkan di sini. Ya. Tanggung jawab lah mirip juga ya. Di sini kata kunci yang kita temukan tadi, tanggung jawab juga memang agak, hak, kewajiban dan tanggung jawab itu memang agak susah dibedakan. Ya. Mana tadi yang berhubungan dengan tanggung jawab? Nah, ini ya. Nah, tugas kewajiban yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Ya. Tanggung jawab sebagai masyarakat adalah ini. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab lah. Ya. Berani menanggung risiko, ya. Melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan masyarakat memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Coba kamu tanyakan kepada orang tuamu tentang pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya. Selain itu, tanyakan akibat yang akan terjadi jika masyarakat tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tulislah jawabanmu pada kolom berikut. Pentingnya melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat sebagai berikut agar tercipta masyarakat yang aman, ya, tentram, adil, dan makmur. Akibat
Jika tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya, apa? Terjadi ke apa ya? Terciptanya kondisi yang tidak aman terjadi ya, atau terciptanya kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak kondusif. Artinya tidak kondusif itu keamanan, ketertiban tidak terlaksana dengan baik, ketertiban tidak bisa terganggu. Ya, misalnya kalian tidak mau antri gitu aja. Ya, kalian wajib antri misalnya, contohnya di sini kewajiban bayar pajak atau antri ya. Antri. Kalian tidak mau antri gitu aja, ya kalian menyerobot, ya maka akan tercipta ketidaktertiban. Nah, ketertiban ini akan memicu kerusuhan. Nah, kalau kerusuhan terjadi, maka keamanan juga akan terganggu. Jadi kalian wajib mematuhi peraturan tidak tertulis tersebut ya, harus antri. Ya, memang mungkin tidak ada tulisannya harus antri ya, tapi kalian harus mau antri. Misalnya kalian sedang beli di warung atau toko, ya orang yang datang lebih dulu ya dipersilakan untuk dilayani lebih dulu biar tidak tadi kericuan di tempat tersebut. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Wah, keren ini ya. Bisa membuat seperti itu, keterampilan yang luar biasa. Masih ingatkah kalian langkah-langkah yang harus kamu siapkan dalam membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita berikut ini. 1. Menentukan cerita yang akan digambar. Udin menggambar cerita Si Pitung. Ya, Udin mempelajari cerita Si Pitung ya. Jadi Si Pitung adalah tokoh dari Betawi yang disebut Si Pitung karena tangannya cuma satu. Ya. Si Pitung ini ahli bela diri, senjatanya adalah golok. Ya, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya Si Pitung merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji, pandai silat. Dua teman Si Pitung bernama Rais dan Ji memiliki karakter baik hati, penolong dan murah hati, pemberani dan berakhlak mulia. Ada juga karakter Company, yaitu Belanda ya. Company yang jahat, egois, keras kepala dan pemarah. Ini karakter penjajah. Ya, kita dijajah itu 350 tahun. Nah, ini. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang Si Pitung. Inilah alur cerita Si Pitung. Si Pitung rajin ngaji dan silat. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung gagah berani melawan Company demi membela rakyat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya Udin mulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Ya, Si Pitung ya biasa yang jelas digambarnya harus menggunakan satu tangan, namanya saja pitung. Ya, gambar satu tangan dan tangannya yang satu senjatanya itu golok. Dia biasa pakai sarung. Ya. Inilah tokoh Si Pitung, tangannya satu saja. Nah, di sini tidak ada tangannya, ya. Misalnya gini, di sini terselip golok, seperti itu ya. Selanjutnya menggambar, tentu saja Udin menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sebagai berikut. Alat bahan untuk membuat gambar cerita. Membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema cerita yang telah ditentukan. Menyempurnakan sketsa gambar berdasarkan tema dan cerita yang telah ditentukan. Kita lihat ini salah satu sketsanya. Ya, nah, tangannya cuma satu, yang satu nggak ada. Namanya saja Pitung. Oke.
Si pitung rajin mengalah, namanya si pitung tangannya digambar dua. Ini nggak sesuai dengan ceritanya ini. Gambar cerita, gambar yang dibuat Udin. Nah, ini kurang sesuai. Berarti dia belajarnya kurang komplit ini. Ya. Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Iya, company-nya kurang garang juga wajahnya ini ya. Harusnya kasih kumis yang tebal. Wah, kelihatan lebih garang. Ya. Jadi untuk karakter garang itu yang enak seperti apa? Udin telah selesai membuat buku cerita tentang si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin bela diri, badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya kuat. Paling tidak ada 3 manfaat untuk memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut. Manfaat fisik, ya. Kayaknya si Pitung ini adalah hero, superhero kita ini di bidang pencak silat. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya berbentuk koordinasi otot tubuh, bentuk postur tubuh seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Ya, karena saat berlatih, ya, terbentuknya koordinasi otot tubuh sangat mendukung kelancaran proses pada peredaran darah tubuh, ya. Otot yang terlatih akan membuat pembuluh darah juga latihan otot, ya, membuat proses peredaran darah lancar. Ya, karena saat berlatih, jantung itu memompa darah lebih kencang dan langsung dipakai untuk energi, ya. Terus kemudian lemak-lemak dirubah menjadi energi. Lemak dirubah menjadi energi, sehingga tidak membuntu saluran peredaran darah. Ya, kontraksi gerakan otot jantung, ya, pada dasarnya peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi atau gerakan otot jantung. Karena itu dikatakan bahwa jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah. Ya, sebagai alat pemompa darah, jantung tersusun atas berbagai macam jaringan dengan karakteristik yang disesuaikan dengan fungsinya. Adapun jaringan penunjang jantung ialah adalah sel epitel, ya, atau bagian kulitnya, jaringan ikat untuk mengikat, ya, jaringan otot untuk memompa itu sendiri, jaringan syaraf untuk mengendalikan, dan jaringan otot yang menyusun jantung adalah otot jantung, ya. Otot jantung memiliki bentuk yang bercabang-cabang seperti ini. Jadi perpaduan antara otot polos dan lurik. Dia mirip otot polos karena bekerja tanpa sadar, mirip otot lurik karena dia bersifat kuat, ya. Otot ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan otot lainnya, antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Hal ini cocok bagi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada cabang-cabangnya seperti itu. Jadi peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah, ya, seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kamu tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah di tubuhmu. Banyak sekali penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya jantung dan stroke. Ya. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Ya. Serangan jantung adalah puncak dari kerusakan yang berlangsung lama yang menimbulkan kejutan emosional, kekacauan fisiologis, dan kelelahan mental. Serangan jantung pertama kali digambarkan sebagai rasa sakit pada bagian dada yang terjadi terus-menerus
sehingga setengah jam kemudian berjalan ke tangan kiri rahang, akibatnya muncul perasaan takut yang begitu besar dan kesulitan bernafas. Adapun stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak disebabkan gangguan peredaran darah di otak. Gangguan peredaran darah di otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Hal ini menyebabkan kurangnya pasokan oksigen ke otak. Gangguan fungsi otak ini menyebabkan gejala stroke. Berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia, tentu saja kamu dapat dibuat alur jenis penyakit yang mengganggu sistem organ peredaran darah sebagai contoh berikut. Serangan jantung, rusaknya otot jantung. Ya. Nah, buatlah diagram alur terhadap penyakit lainnya yang dapat mengganggu organ peredaran darah manusia. Tuliskan diagram alur tersebut pada kolom berikut. Ya. Misalnya anemia disebabkan karena kurangnya oksigen. Ya, kurang oksigen. Kurang oksigen ini karena kurang hemoglobin, bisa ya, kurang hemoglobin, atau sebenarnya kurang karena keracunan gas CO, bisa juga ya, efeknya sama kayak anemia, kekurangan keracunan gas CO, gas karbon monoksida. Gas CO itu daya ikatnya dengan hemoglobin 200 kalinya oksigen. Karena ada gas CO ini berkeliaran, yang ditangkap oleh darah itu CO. Efeknya sama dengan anemia ya, kita jadi lemes ya, bisa pingsan. Terus kemudian ada stroke. Stroke ini karena otak kurang oksigen. Jadi anemia di otak. Otak kurang oksigen. Otak kurang oksigen karena apa? Karena buntunya pembuluh darah. Buntunya pembuluh darah di otak. Ya. Atau pecahnya pembuluh darah di otak. Buntu atau pecah pembuluh darah di otak. Ya. Nah, pembuluh darah di otak itu kenapa bisa pecah? Ya, itu karena mungkin osteosklerosis. Ya, jadi atau penyumbatan darah, penyumbatan di pembuluh darah gitu aja ya, penyumbatan. Nah, ini pembuntuan sudah karena lemak ya, penyumbatan lemak oleh lemak. Ya. Manfaat emosional, selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menghabisi penyerang tanpa pun, enggak. Ya, hanya menonaktifkan saja, ya. Hanya melumpuhkan sementara. Manfaat sosial. Seni bela diri dalam seni bela diri kamu akan diajarkan bahwa dalam posisi lemah kamu harus bisa membela diri, sedangkan pada saat posisi kuat kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Misalnya kamu membela diri dari bullying teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara berlatih bersama. Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Misalnya saat berlatih membanting, maka kamu akan dilatih untuk menjaga agar teman berlatih tidak cedera. Ya, dalam beberapa bela diri konsep ini
bahkan dibawa sampai saat berhadapan dengan lawan sesungguhnya. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Itu tujuan dari bela diri. Selain itu kamu diajari untuk memiliki rasa hormat tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Sebelum bertarung pasti mereka hormat dulu, ya kan? Menghormati teman, guru, orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban seseorang, ya. Menghormati itu masuk kewajiban. Ya. Menghormati adalah kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ditegaskan dalam pantun berikut ini. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya, anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Cermati pula pantun di atas, apa hikmah yang terkandung dalam pantun di atas? Ini yang pertama. Ya. Kita diharapkan bisa menghormati guru dan orang tua, atau kita wajib menghormati guru dan orang tua. Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya, termasuk jenis pantun apakah di atas, ini adalah pantun nasihat. Buatlah pantun sejenis pantun di atas, tuliskan dalam kolom berikut, bacakan pantun yang kamu buat dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang wajar tentang menghormati misalnya bertemu musuh, kita tak lari, bertemu teman, kita salami. Nah, ini II ya. Biar AB bertemu musuh, kita tak gentar. Bertemu teman, kita salami. Ya. Beli madu, rumah tawon, madu tawon dari nektar, misalnya gentar ya. Saya mencari yang ar, ya. Madu tawon asalnya nektar. Ya. Pak, nggak kaku gak? Aku kentung. Nggak melihat. Madu itu minuman alami. Oke, madu tawon asalnya nektar, madu sehat dan alami. Bertemu musuh kita tak gentar, bertemu teman kita salami. Misalnya seperti itu. Kalian bisa membuat versi kalian sendiri, ya. Oke, kita lihat. Sudahkah kamu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuhmu? Ya. Sudahkah kamu melakukan upaya menjaga kesehatan organ? Iya, sudah. Ya, yang belum bilang belum aja ya. Bagaimanakah upaya yang kamu lakukan? Berolahraga rutin. Ya, rutin. Gemar makan sayuran. Makanan yang mengandung zat besi, ya, dan istirahat teratur.
Oke. Bagaimana upaya yang sudah kamu lakukan? Sudah ya. Tuliskan bentuk upaya yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Oke. Ini salah satu contohnya. Contoh yang lain banyak. Kalian bisa ikut senam misalnya. Bisa kalian olahraga voli, terserah ya. Yang benar-benar kalian lakukan apa. Kerjasama dengan orang tua. Buatlah cerita bergambar bertema cerita rakyat. Diskusikan dengan orang tuamu cerita bergambar yang akan kamu buat. Buatlah persiapan yang matang sebelum membuat cerita bergambar. Ya. Contoh cerita rakyat, misalnya Malin Kundang. Ya, jadi kalian siapkan. Ya, Malin adalah anak baik. Ya, Malin anak misalnya janda tua, ya, misalnya, jadi atau anak seorang janda ya, pada waktu kecil ya masih muda juga ya, anak janda. Jadi kalian bisa menggambarkan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, ya. Nah, terus kemudian masa kecil dia sangat disayangi. Dia anak yang aktif dan lucu. Kalian bisa menggambarkannya seorang anak yang aktif, ya mungkin berlari-lari atau bermain, ya ditungguin ibunya, mungkin ibunya sambil masak atau sambil melaksanakan menyemur pakaian atau menyemur makanan, ya seperti itu. Kemudian saat dewasa Malin merantau, ya. Kemudian setelah sukses, dia tidak mengakui ibunya karena dia menikah dengan anak bangsawan, ya. Merantau, dia menikah dengan anak bangsawan. Saat pulang, dia malu melihat ibunya. Malu melihat atau mengakui ibunya. Nah, kemudian dia dikutuk menjadi batu. Nah, itulah cerita kurang lebih Malin Kundang. Coba digambar, ya. Ceritanya singkat saja. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Ya, Siti bertanya pada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan pada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Wah, penebangan liar ini. Penebangan liar, membuang sampah sembarangan, ini adalah penyebab banjir, ya. Jadi harus kita hindari, tidak boleh kita lakukan. Berdasarkan gambar di atas, berikan pendapatmu tentang faktor penyebab banjir. Tuliskan. Faktor penyebab banjir adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah penebangan hutan secara liar. Hutan secara liar. Hutan ya berfungsi untuk ya menjaga agar tanah mampu
menyerap air dan mencegah erosi. Ya, kalau gundul akan mudah menyebabkan banjir, menyebabkan banjir. Sedangkan membuang sampah sembarangan di sungai bisa membuat saluran air buntu dan banjir saat ada hujan deras. Saluran air buntu ya, I-nya kurang, membuat saluran air dan banjir saat hujan. Manusia juga menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contohnya membuang sampah di sungai. Tindakan masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal ini terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya air, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak ada kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa sajakah itu? Contohnya tadi adalah misalnya terjadinya banjir, terjadinya kerusuhan, ya, terjadinya kecelakaan bisa terjadi karena orang tidak mau mematuhi peraturan lalu lintas dengan bertanggung jawab, ya, tidak mau, yaitu karena tidak mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Orang yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas disebut sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atau orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengguna jalan. Ya. Banyak bentuk tanggung jawab dalam masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab itu tersebut tidak dilaksanakan oleh warga masyarakat? Diskusikan secara kelompok. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu pada kolom berikut. Hasil diskusi kelompok akibat tidak dilaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah ya, tidak terciptanya keamanan, tidak terciptanya ketertiban dulu aja deh. Ketertiban, ya, dan keamanan dalam masyarakat, ya, akan timbul bencana, ya, sehingga bisa mengakibatkan bencana, bisa mengakibatkan bencana, macam-macam bencana, bisa bencana banjir, bisa kecelakaan, ya, itu gara-gara kita melupakan tanggung jawab. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun.
Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan yang baik hati, bertanggung jawab, wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Ya, itu adalah contoh-contoh pantun tentang kewajiban dan tanggung jawab. Cermati kembali pantun di atas, tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tersebut. Tuliskan amanat pantun presentasikan di yang pertama. Ya. Yang pertama, pagi-pagi makan roti, ya, wahai kaum yang baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Kita sebagai orang yang baik hati, ya, harus selalu melaksanakan tanggung jawab. Untuk yang pertama, kita sebagai orang yang baik hati hendaknya selalu ya melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Kewajiban dengan tanggung jawab. Kemudian pantun yang kedua, kita lihat. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Ya. Melaksanakan tanggung jawab itu menyenangkan. Ya. Melaksanakan tanggung jawab itu menyenangkan diri sendiri dan orang sekitar kita, di sekitar kita. Oke, kita lanjutkan. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar di samping. Gambar di samping menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan dapat dilaksanakan melalui kegiatan siskampling secara bergantian. Ini adalah dua orang yang sedang berjaga di gardu siskampling ya. Oke. Sistem keamanan lingkungan. Buatlah gambar cerita dengan tema berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan. Kesehatan kita terjaga, buatlah alur cerita sederhana ya, berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan. Tentukan tokoh karakternya, lalu temukan adegan gambar cukup 4 adegan saja. Buatlah gambar sebaik mungkin yang menarik. Buat gambar cerita pada kertas karton, kumpulkan pada bapak ibu guru. Ya, mungkin sambil berolahraga sambil bersih-bersih kampung. Ya. Jadi 4 gambar saja ya, jadi dibagi 4 seperti ini. Nah, sambil berolahraga sambil membersihkan kampung. Misalnya gambar pertama tokohnya siapa, dia Budi dengan Ali dengan Budi sedang berolahraga. Ya. Sambil berolahraga bagaimana kalau kita sambil bersih-bersih, biar selain berkeringat kita sehat tetapi lingkungan bersih. Mungkin ngomong seperti itu ya. Terus mereka sambil berolahraga sambil membersihkan lingkungan. Ya. Karena ada 2 anak yang membersihkan lingkungan, anak-anak lain ikut membantu. Ya, akhirnya lingkungan bersih dan semua anak gembira, bisa seperti itu ya. Salah satu contohnya. Kalian bikin gambarnya yang menarik. Sudahkah kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat? Bagaimana bentuk tanggung jawab kita yang sudah kamu lakukan? Misalnya sudah. Bagaimana bentuk tanggung jawab yang sudah kamu lakukan sebagai warga masyarakat? Ya, yang pertama mungkin mengikuti peraturan yang ada. Ya, tanggung jawab ya, mengikuti peraturan yang ada di kampung. Nah, misalnya dalam kondisi sekarang ini
dalam pandemi COVID selalu memakai masker. Pandemi COVID-19 ya, misalnya selalu memakai masker. Masker saat keluar, sering mencuci tangan, ya, seperti itu ya. Jadi membuat bukan hanya diri kita yang sehat, lingkungan juga tidak terganggu. Ya, kalau kita keluar tanpa masker, orang akan loh, anak ini jangan-jangan OTG ya, orang tanpa gejala kan gitu ya, meresahkan juga. Kamu sebagai anggota keluarga tentu memiliki tanggung jawab di rumah. Tuliskan tanggung jawab di rumah. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengetahui secara detail tanggung jawabmu. Ya, tanggung jawab kalian di rumah adalah membersihkan kamar sendiri, menyiapkan buku pelajaran untuk besok, merapikan meja belajar. Ya, belajar dengan tertib, dengan giat ya, dengan giat dan teratur. Nah, ini adalah tanggung jawabmu sebagai anggota keluarga, membantu, menyapu, itu bisa ditambahkan. Ya, berikutnya akan kita masuk pada subtema 4. Jadi ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di subtema berikutnya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.